prayer. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 21 ayat 15 sampai 17. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar seruan anak itu, dari suara anak itu dari tempat ia berbaring. Teman-teman, kadang-kadang ketika kita berpikir tentang doa, saya agak males. Bahkan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang ketika orang datang cerita masalahnya sama saya males ngetik, ya gua doain ya, betul ya. Sorry, cuma doa. Ya. Doa itu menjadi sesuatu yang klise. Ada anak yang bilang, gue gak bisa ngerjain tugas. Gue gak bisa ngerjain ini. Papa gue bilang, doa aja. Gue udah doa, tetap gak bisa. Ya. Kadang-kadang doa itu menjadi sesuatu yang males. Kalau kita dengar khotbah jawabannya, doa aja. Ya. Karena kita butuh. Gua ini dilihat jelek, gua ini gak bagus. Doa gak bikin gua lebih cantik, ke dokter kecantikan, suntik di NL Salmon, ya kan? Manicure, pedicure, apapun lebih cantik, langsung terjadi, betul gak? Mengapa kita terus berdoa, teman-teman? Doa menjadi sesuatu yang kayaknya tidak powerful, tidak penting lagi. Kalau ada ya udahlah, doa, kecuali kita kepepet. Teman-teman, bener gak? Maka saya ngomong apa di sini? Kadang-kadang orang Kristen itu ketika dia berpikir nggak berdoa, dia itu sedang doa sungguh-sungguh. Tapi ketika dia sedang berpikir, aku sedang berdoa di dalam nama Allah Tritunggal pencipta semesta yang menginkarnasikan Yesus Kristus, kayaknya nggak benar-benar doa, ngerti? Bukan itu salah, tapi kadang-kadang ketika kita nggak sedang doa, kita sedang naik sepeda motor, tahu-tahu ada motor, oh Tuhan, itu doa sejati, betul? Ya. Kadang-kadang teman-teman, ini adalah hasil kesimpulan saya, ternyata teman-teman, kadang doa sejati terucap justru ketika kita berpikir kita tidak sedang berdoa, betul? Kalau begitu suruh berdoa, mikir, akhirnya kita mikirin doa, mengucapkan doa. Tapi sebetulnya doa bukan doa sejati. Jadi banyak orang Kristen, mungkin teman-teman, dia jarang sekali mengucapkan doa sejati. Apalagi ketika kena bahasa-bahasa rohani. Ya, ketika putus cinta, gimana keadaanmu? Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan sediakan yang terbaik buat aku. Padahal sebetulnya hatinya masih sakit, mengerti? Itu kan sebetulnya kayak faking Christian. Doanya menjadi sebuah defense mekanisme, adalah artinya gak terima. Gimana keadaanmu? Shalom, haleluya gitu ya. Gua tanya keadaanmu, Bambang, ya. Kenapa? Akhirnya banyak bahasa-bahasa rohani. Oh iya, makanya saya males banget kalau ngomong akhirnya ketemu orang-orang Kristen yang punya template-template. Puji Tuhan, Tuhan sediakan. Mungkin ini rencana Tuhan. Mungkin gue jauh dari Tuhan. Gue harus kembali kepada Tuhan. Gue males banget denger kayak gitu. Karena kalau itu benar-benar keluar dari hatimu, kenapa Pak? Tapi kenyataannya itu adalah template untuk menyembunyikan batin kita yang paling dalam. Benar gak? Sehingga orang sekarang bilang udah panas. Sudah stop. Ya. Karena itu gak realita teman-teman. Tapi kadang-kadang ketika saya melayani teman-teman yang unchurched, teman-teman yang gak ke gereja, teman-teman yang muak dengan gereja, mereka benar-benar lebih berdoa daripada kita. Ya. Saya ketemu seorang anak, dia gay. Dia di gereja, dia pelayanan, tapi beda kekristenannya sama teman-temannya. Teman-temannya gak tahu dia gay. Dan suatu hari dia datang sama saya dengan sebuah kegelisahan. Dan dia ngomong kayak gini, kok gue itu udah berdoa minta Tuhan lain mujizat. Gue udah minta Tuhan buat gue suka dengan lawan jenis, bukan sama jenis. Gue udah berdoa sejak bertahun-tahun gak bisa, gak berubah. Gue udah komsel, gue udah pelayanan, gue gak berubah kok. Dan satu kata-kata terakhir, Tuhan di mana? Tuhan ada nggak? Dan ketika saya dengar itu, anak ini sedang mengucapkan doa yang jujur. Karena doa itu dari kegelisahan hati yang paling dalam. Yang nyata.
nggak template, nggak menjadi tempat persembunyian bahasa-bahasa rohani yang kelihatannya indah, yang mulia, yang enak didengar oleh pendeta. Ya, kalau saya pendeta yang malas dengar gituan. Ya. Sehingga ketika saya melayani pertama di gereja, tolong kita saling cerita masalah kita, nggak usah pakai ayat. Karena ayat itu sering menjadi tempat-tempat persembunyian kita. Supaya kita kelihatan rohani, supaya kita kelihatan good, supaya kelihatan Kristen. Ya. Anak ini berdoa, dan ketika saya dengar itu, saya nggak langsung, kamu ateis ya, kamu meragukan Tuhan, kamu nggak tahu Yesus mati buat kamu, menebus dosa kamu ya, kamu tidak tahu segala sel-sel tubuhmu di sini. Nggak perlu. Saya menjadi manusia yang sama dia. Ketika dia mengatakan itu, dia nangis. Toto air mata saya yang nangis bareng sama dia. Walaupun dia saya peluk dia. Tuhan ada di setiap air mata kita. Dan saya nangis bareng sama dia sebagai manusia yang juga gak punya jawaban buat dia. Yang gak punya solusi buat dia. Sebagai manusia yang bertanya, Tuhan kenapa? Kok Tuhan gak sembuhin? Dia pengen. Tapi yang penting hari itu ada anak Tuhan yang nangis bareng sama dia, yang gak sok tahu firman. Padahal kalau di dalam posisi itu belum tentu dia tahu bapaknya. Mengerti? Dan dunia udah capek dengan hal-hal yang seperti ini teman-teman. Dan ternyata itu lebih menyegarkan. Betul, ya? Kita sering pakai bahasa-bahasa rohani. Padahal belum tentu bahasa rohani itu rohani. Ya. Belum tentu bahasa rohani itu rohani teman-teman. Jadi di sini saya melihat sebuah doa. Apa itu doa saudara-saudara? Di dalam bahasa aslinya doa di dalam Ibrani ada beberapa kata. Salah satu yang digunakan adalah tehina. Artinya begging. Begging itu apa? Seperti gambaran ini, pengemis yang berlutut. Please, gue lapar, kasih gue makan. That is prayer. Kamu pernah begging sama someone? Please, jangan putusin gue. Pernah gak? Saya pernah gitu ya. Tolong, gue gak bisa hidup tanpa lu. Gue udah sakau, gue pengen mati aja. Please, come back to me. Pernah gak begging? Ketika begging itu artinya apa? Lu udah pertama, lu putusin gue ya, lu yang rugi. Pertama lu belagu, tapi setelah melewati 1-2 hari, lu sepi banget. Akhirnya lu tahu lu gak bisa hidup sama dia. Akhirnya kamu kayak teks dia, sampai dia bosan lihat teks kamu, betul gak? Kamu janji-janji yang belum tentu bisa kamu tepati, betul kan? Janjinya bisa seminggu, habis itu kembali lagi teman-teman ya. Dan di situ kamu datang, please, 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 itu begging. Kayak pengemis yang datang, Tuhan tolong. Dan mungkin ketika datang ada kemarahan di situ, ada kekecewaan. Maka saya melihat Hagar ini, dia berdoa dengan sungguh. Karena apa? Ada begging dan dia vulnerable. Vulnerable itu bahasa Indonesianya rapuh. Rapuh. Rapuh itu udah gampang sekali hancur. Kamu remes, hancur. Jadi doa berbicara tentang orang yang vulnerable. Yang takut, sedih, gak berdaya, gak mampu. Dan kadang-kadang diakhiri dengan sebuah tangisan. Yang dia cuma bisa nangis dan gak bisa minta lagi. Betul? Pernah gak kayak gitu? That is prayer. Doa seperti Hagar. Dia mungkin kecewa gak ada air, dia udah berusaha sampai badannya capek, badannya sakit. Dia digituin sama orang percaya, betul gak? Sama siapa? Sarah. Sama Abraham. Tapi memang yang terakhir Tuhan suruh, tetapi juga Abraham ngelihat. Karena Tuhan sedang punya janji buat Hagar. Tapi sebagai manusia, Hagar berhak, Hagar wajar, Hagar manusiawi kecewa dan terluka. Oke? Dan ketika dia terluka, dia lihat dan dia lihat anaknya yang nafasnya. Kalau kamu punya anak baru tahu, benar ya Bet ya. Kalau anakmu sakit pusing nggak? Lebih baik kita gantiin, ya. Apalagi kalau nggak ketemu sakitnya apa, udah dibawa ke dokter, wah kita pusing banget. Dan itu dia lihat anaknya satu-satunya yang dia cuma sendirian di padang gurun, cuma dibawain roti sama air. Padahal Tuhan nggak ngomong itu ya, tapi Abraham cuma bawain roti sama air, kurang ajar gitu Abraham. Ya. Disuruh gak ya roti air? Saya lupa ayatnya tadi. Disuruh gak ya? Kayaknya enggak. Pokoknya suruh pergi ya. Dibawain roti sama air. Dikit banget. Teman-teman, dan ketika itu dia lihat nafasnya, dia sampai gak tega. Saya bisa kebayang kenapa. Karena waktu saya SMA, mama saya pernah lihat saya sakit kena liver. Gak sembuh-sembuh di kampung. Akhirnya mama saya masuk ke kamar. Dia berdoa, Tuhan kalau kamu ambil anakku gitu. Matilah gitu loh maksudnya ya. Jadi saya didoakan mati teman-teman ya. Ternyata hidup lagi.
Akhirnya mama saya menafsirkan, oh ini berarti dipanggil jadi hamba Tuhan gitu ya. Ketika saya menyerahkan jadi hamba Tuhan. Karena udah didoain mati, kok hidup lagi gitu ya. Kok nggak jadi mati, karena dia sudah nggak tega, lihat aja. Ya, dia nggak tega. Saya ini doa, Tuhan, ku serahkan anakku kepadamu. Hidup, puji Tuhan. Setelah saya kuliah, mak gue mau jadi hamba Tuhan, gue anak pertama harusnya bisa jadi tulang punggung keluarga. Mama saya bilang, ya udah, kamu udah terlanjur doa. Doa apa? Doa kamu diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya, ya kamu tak doain mati gitu. Ya, jangan doain mati anakmu jadi pendeta ntar ya. Teman-teman, jadi ada begging. Begging yang diakhiri dengan tears, dengan tangisan, dengan sebuah ketidakberdayaan. Dan itu adalah doa-doa sejati. Pernah nggak datang sama Tuhan, ditinggalin temen, kamu nggak ngerasa disayang, kamu bilang, Tuhan aku nggak ngerasa disayang. Kamu cuma berhenti di dalam tangisan. Bahkan, bukan cuma begging. Kalau kita lihat, kerennya ayat ini adalah ketika Hagar itu teriak sama Tuhan, dikatakan Tuhan mendengar suara anak itu. Tuhan gak dengar Hagar, walaupun Tuhan tetap sayang Hagar, mengerti? Karena kenapa? Karena anak itu lebih parah lagi. Dia cuma mungkin anak yang kecil, dia udah gak bisa doa, dia cuma... Dia kehausan dan dikatain Tuhan dengar suara itu. Dan ayat itu diulang 2 kali. Tuhan dengar suara anak itu yang bahkan anak itu gak berdoa. Jadi teman-teman jangan berpikir kadang-kadang ketika kamu bahkan memilih, temanmu milih gak berdoa. Dia diam, dia marah, dia gak mau lihat Tuhan. Bukan mereka berdoa. Jangan-jangan mereka lebih jujur dengan kita daripada kita. Mereka sedang marah dan doa mereka adalah kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan. Tentang pengalaman hidup yang dialami yang begitu pahit. Yang dia tidak mengerti mengapa harus dia dan bukan orang lain. Jadi ketika dia diam dan ketika dia panas dengan kamu kata Tuhan. Dan dia meninggalkan kamu belum berarti dia tidak berdoa. Oke? Ya, jadi jangan sembarangan ngomong sama orang yang berdoa. Lu ateis tidak berdoa. Sorry. Ya. Maka saya suka dengan salah satu spirituality dari Katolik. Dari Jesuit, dia ngomong apa? Kekecewaan, kemarahan, protes, ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah salah satu bentuk perjalanan spiritualitas. MT, dulu waktu pacaran pernah bikin mutusin gak? Pernah gak? Pernah pengen mau putus gak? Berapa kali? Gak usah nanti kau. Robert pernah gak? Apakah gak ada cinta? Sempat ragu gak dengan diri? Sempat ragu gak dengan pasangan? Apakah gak ada cinta? Mungkin karena saking cintanya. Saking cintanya takut gue gak bisa nyintain dia. Takut jangan-jangan gue nanti gak bisa setia. Jadi orang-orang yang kecewa, orang-orang yang marah sama Tuhan, belum tentu dia gak cinta Tuhan. Ada satu anak Tuhan bilang, aku benci Tuhan, gue gak mau doa, gue ateis, gue agnostik. Wah, dikomongin ayat-ayat tambah marah, tambah panas. Ya, saya cuma ngomong, baguslah kamu benci Tuhan. Hah, kok ada pendeta gila nih? Gue benci Tuhan, puji Tuhan. Bagus benci Tuhan, gak apa-apa. Kok lu serius? Iya, kenapa? Kalau benci artinya kamu cinta. Ngerti? Kamu paling benci sama orang yang kamu cintai kan? Ya kan? Kalau udah putus itu cepet benci banget. Dan ternyata benci itu bukan lawan dari cinta. Lawan cinta itu gak peduli. Gak peduli Tuhan ada atau enggak. Kalau benci itu berarti kamu masih cinta. Karena dia berarti pernah deket sama kamu. Pernah penting buat kamu. Kamu pernah doa. Kamu pernah minta. Tapi kamu gak dapet apa-apa. Dan kamu marah dan kamu benci. Saya cuma bilang bahwa Tuhan pernah deket buat kamu. Makanya kamu benci sama dia. It's okay. Takes your time. Nanti kalau marah kamu hilang balik lagi. Saya bilang gitu. Ya. Teman-teman ini sesuatu yang real. Tuhan mendengar vulnerable prayer. Doa itu adalah sesuatu yang dipanjatkan dengan segala kerinduan. Dan ketika engkau masuk ke dalam taraf kerinduan, ketika engkau begging dan kamu cuma bisa nangis, bahkan kamu gak bisa minta lagi, kamu juga bingung dengan permintaanmu. Di situ kamu sedang menjumpai yang sacred. Ada seorang fenomenolog agama yang bernama Rudolf Otto, dia mengatakan Allah itu adalah mysterium tremendum et fascinosum. Ya, semoga pelafalan saya benar. Artinya apa? Allah itu adalah misteri yang menggetarkan sekaligus mempesona.
Kalau misteri, lu nggak paham kenapa lu ngalami hal yang sulit ini, kenapa doa-doamu nggak dijawab, ketika kamu sedih, kamu nangis, kamu teriak sama Tuhan, dan kamu berhadapan dengan sesuatu yang sangat menakutkan di dalam hidupmu, kamu nggak tahu ujungnya di mana, kamu berdoa kepada Tuhan, di situ kamu sedang berjumpa dengan Allah yang adalah mysterium tremendum, satu misteri yang menakutin banget, ikut dia nggak jelas besoknya kayak gimana, betul? Nggak jelas. Besoknya gimana? Nggak pikir kamu nikah bahagia, berdoa tahu-tahu nggak kepikir beberapa bulan kemudian pasangannya kena cancer. Kamu berhadapan dengan sebuah kehidupan yang lo nggak bisa grasp. Ada seorang artis menikah di Taiwan pada zaman dulu. Tahu-tahu ketika menikah suaminya bilang, gue pengen Tuhan dimuliakan dengan pernikahan kita. Baru mereka ngomong itu, mereka diberkati di gereja. Berapa kemudian suaminya itu sakit kanker sampai seluruh wajahnya hancur. Kita nggak tahu future. Bersama dengan Tuhan itu ada misterium tremendum. Yang menakutkan, yang menggetarkan, yang kita bingung ketika berdoa. Tuhan gue nggak tahu, kita nggak tahu endingnya. Tapi ketika kita berdoa dan begging kepada Tuhan, dengan segala air mata kita, dengan segala diam kita berjumpa dengan misteri yang kadang selesai doa nggak selesai masalahnya, betul? Oke. Tetapi kadang ada masanya, mungkin lama, setelah beberapa tahun kemudian, 7 tahun, 8 tahun, kamu baru bisa merasakan mempesonanya. Itu salah ketik memesona ya, mempesona. Sebuah karya Allah, baru kamu bisa rasain dan kamu melihat keindahannya yang beautiful. Mungkin tidak saat kamu berdoa teman-teman, ini sesuatu yang keren teman-teman. Saya akan lanjutkan bagian firman Tuhan yang lain, bagian kata yang digunakan. Ternyata kata yang digunakan untuk doa adalah syiah. Syiah itu artinya conversation. Jadi doa itu berbicara relational. Masih mengatakan ketika orang kecewa sama Tuhan, it's okay. Ketika kecewa dengan Tuhan, dia berarti punya relasi. Tapi dia kecewa, dia marah, dia pernah gak didengerin sama Tuhan, gak dijawab Tuhan. Saya tanya, siapa yang tidak pernah kecewa sama Tuhan? Angkat tangan. Enak tanya kayak gini ya, supaya gak ada yang angkat tangan, ya kan? Siapa yang gak pernah kecewa? Gak pernah mempertanyakan Tuhan? Siapa yang gak pernah mempertanyakan mamanya atau papanya? Atau mempertanyakan dirinya? Itu justru menunjukkan kita manusia yang relasional. Ketika kita bahkan mempertanyakan Tuhan dan kita berani jujur. Secara relasi dekat kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus gua? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Kadang dengan kemarahan, kadang dengan kekecewaan. Kenapa gua putus? Gak ada jawabannya sih, betul gak? Kamu putus karena kamu sibuk ini, gini. Tetap gak terima kan? Betul gak? Kenapa gua sakit? Kamu sakit karena pentol yang kamu makan bersama teman-temanmu, pas kebagian pentolmu itu ternyata ada virus ini, nggak nyelesain masalahmu, betul kan? Ketika kamu tahu masalahnya. Oke? Teman-teman, ternyata doa itu adalah conversation, relational and personal. Maka spirituality, Christian prayer itu berbicara you pribadi with God. Secara personal, relational. Dan saya suka banget film ini. Kenapa teman-teman? Film ini. Dan ada satu scene yang saya suka ketika Life OPD di dalam ini. Pisin ini mengatakan apa? Ketika dia lihat petir. Ketika dia lihat badai. Waktu badai itu menghabisi keluarganya. Dia cuma tinggal sendiri sama harimau yang mau menerkam dia di sekoci itu. Dia tinggal berdua. Dia udah kehilangan semuanya. Tapi ketika ada petir dia udah gak takut mati lagi. Dia udah gak takut mati lagi, dia bilang, oh indah. Dia gak takut mati ya karena udah sampai gila dia ya. Terus harimaunya diambil dia, ayo lihat indah, gila dia. Ya, kalau orang sendirian itu gila. Nonton film Castaway ya, Wilson, bolanya pergi nangis dia. Ya kan? Kalau kamu sendirian itu gila banget teman-teman. Perlu ada bola Wilson kalau gak salah ya. Itu ada, ayo. Terus dia gitu marah, Tuhan kenapa kau bikin dia takut? Dan akhirnya dia berdiri, menerjang badai, dia lihat badai, dia ngomong ini. I lost of my family. I lost everything. I surrender. What more do you want? Dan dia dengan teriak. Bagi saya ini adalah doa yang jujur. Sakral. Ya. Karena dia otentik, relational, personal. Dan dia begging. Mungkin dengan marah, dia gak dapet yang dia mau, dia habis semua. Lu minta apa lagi, gue udah kere, gue udah miskin, sekarang lu ambil apa? Ambil semua. Pernahkah kita dengan otentik jujur di hadapan Tuhan kayak gitu?
Teman-teman beberapa tahun yang lalu, saya dikirimin sahabat saya, ya. Sahabat saya, itu adik iparnya Ko Esra, Ko Simeon. Dia nggak ngirimin ayat Alkitab, dia nggak ngirimin lagu rohani, dia ngirimin lagu Ghibli. Sayonara no Natsu. Da 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 da. Saya nggak tahu artinya, tapi judulnya Sayonara, udah taunya gitu doang. Dan ketika dengar itu kok hati saya sedih. Hati saya sedih. Terus saya bilang, orang kalau kangen kayak gini ya, kangen kayak gini ya. Tapi saya bayangin lagi, saya pergi pelayanan kayak ini, saya kangen anak saya kangen istri saya. Kalau istri saya kadang-kadang pengen saya pergi. Kenapa? Supaya saya ngerasain kangen. Ya, kadang-kadang tiap hari ketemu, saya part time, dia part time, tiap hari ketemu pagi, siang, sore, ya kan? Kadang-kadang nggak kerasa kangen, kadang-kadang ketika 1 minggu baru tiap pisah, dia balik lagi, kayak balik lagi, baru dia, baru kerasa kangennya, ya. Jadi saya diingini istri saya pergi. Tapi tadi dia tanya mau pulang nggak? Ya pulang-pulang ya. Teman-teman, ketika itu saya ngomong sama Tuhan. Gue kangen istri gue kangen anak gue. Tapi gue gak pernah kangen sama kamu Tuhan. Kayak gue kangen sama istri anak gue. Karena istri anak gue real, saya udah jadi pendeta. Dan hari itu saya datang sama Tuhan, saya berlutut, saya benar-benar berlutut. Saya nyanyiin lagu. Dan saya ngomong, Tuhan aku pengen kangen kamu. Aku pengen merindukan kamu kayak gue ngerinduin anak istri gue. Karena gue gak rindu kamu. I want to miss you God. Karena kau gak real. Anakku, istriku bisa ku dekap. Tuhan, aku merindukan kerinduan akan engkau. Aku nangis. Dan saya menyanyikan lagu rohani itu teman-teman. 1 jam. Nangis kayak anak kecil. I miss you God. Enggak, I miss you tuh. I miss of you gitu ya. Aku merindukan kerinduan akan Tuhan. Dan saya menangis, saya tutup pintu kamar saya berlutut, saya nyanyi lagu itu. Lagu itu bertahan 3-4 hari. Saya jalan, ini sesat nggak ya saya ya? Bukan lagu rohani. Itu adalah doa-doa yang sejati ketika apa? Conversation, kejujuran, vulnerable. Kita di hadapan Tuhan dengan segala isi hati kita. Saya ketemu anak muda, saya sangat suka sama dia. Dia adalah bukan anak orang kaya, tapi dia sekolah di sekolah yang kaya. Akhirnya dia sering ketika dia dilihat rumahnya, rumahmu kayak gini. Dia minder, dia pengen sukses, dia pengen lebih kaya. Dia bisa ke sekolah ke luar negeri, ketika sekolah luar negeri dan ketika pandemi. Ternyata dia yang miskin itu, dia yang gak sekaya teman-temannya. Akhirnya dia tetap bisa bertahan karena dia masih bisa bekerja. Tapi beberapa dari temannya pulang, yang kaya-kaya itu. Dan dia ketika melihat itu dia bilang, oh ya, tetap berkuat ya, tetap tahan ya. Tapi ketika itu dia ngerasa bahwa puji Tuhan haleluya, kurang rasain loh gitu sebetulnya di hatinya teman-teman ya. Tapi dia ngerasa jijik dengan dirinya dia. Terus dia bilang sama saya, kok gue jijik sama diri gue. Gue salmin dia, yang kuat yang tabah hati gue. Rasain loh, kaya gak bikin lu lebih hebat, jangan rendahin orang lain segala macam. Dan dia ngerasain, gue jijik sama diri gue kok brengsek, gue jelek. Tapi ketika dia ngomong itu, saya ngomong apa? Itu doa sejatimu, itu kejujuran. Banyak orang gak berani ngakuin dan melihat kebusukan-kebusukan hatinya. Ngerti? Doa adalah keberanian kita lihat. Siapa diri kita? Saya ingat kalau dengan doa, dulu waktu saya praktek 2 bulan di sini. Pertama kali khotbah dipuji. Sebelum khotbah saya doa, Tuhan ampuni aku pengen dipuji. Ya kan? Wah begitu habis khotbah, khotbahnya bagus. Ya. Jadwal khotbah lagi, Tuhan sekarang aku doa lagi, aku pengen dipuji lagi. Karena kalau ini jelek, yang lalu tidak berguna gitu ya. Kebutuhan dulu. Dan saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan ampuni aku masih datang sama Tuhan, aku masih butuh pujian orang, aku masih butuh kata-kata orang, please help me. Dan sampai hari aku naik mimbar ini, waktu beberapa tahun lalu, aku masih ingin itu. Please help me God. That is prayer. Kejujuran, vulnerable, batin kita di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terakhir teman-teman, ternyata sacred prayer ya, itu berbicara tentang apa? Kalau kita sacred tadi berbicara tentang Tuhan dan doa berbicara apa? Doa yang didaraskan dan disuarakan
atau dierangkan, karena orang Yahudi kalau doa nggak bisik-bisik. Kalau baca Alkitab itu nggak bisik-bisik. Dia bacanya itu renungkanlah firman-Mu siang malam. Itu bukan renungkan meneng, bingung tidur. Tidak. Erangkanlah, suarakanlah, daraskanlah, aumkanlah firman itu pagi sampai malam di dalam hidupmu. Maksudnya itu, ya. Jadi bukan renungkanlah, renung sampai tidur. No, ya. Erangkanlah, dan ini berbicara apa? Doa yang didaraskan, disuarakan, dierangkan. Dierangkan itu seperti apa? Seperti singa yang terancam. That is prayer. Ada ancaman. Dan dia ngomong apa? Didengungkan, yang dinafasi oleh pergulatan di dalam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada diri, cinta kepada sesama. Inilah panggilan sakral kita. Allah yang misterium tremendum itu adalah Allah yang kasih. Yang meminta kita untuk mengasihi Tuhan, sesama dan diri. Dan doa-doa kita harus doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah mengasihi. Maka doa kita pergulatannya adalah love. Ya. Saya ketemu salah satu ibu sama anak. Dia saking gak kuatnya karena papanya udah cuci darah sampai lebih dari 10 tahun. Semua harta habis, semua kekayaan habis. Dia gak punya apa-apa lagi. Suatu hari ibu itu dan anak ini berdoa. Tuhan udah panggil aja. Panggil aja udah. Dan ketika bapak ini meninggal, ibu ini dan anak ini ngerasa bersalah. Aku udah pernah doa supaya papa gak ada. Tapi ketika papa gak ada, aku jahat. Dan kebetulan saya berkhotbah hari itu, di acara kematian itu. Dan saya juga bilang, enggak, kamu gak jahat, kamu gak kuat. Kenapa? Karena kamu cinta banget sama papamu. Dan kamu bertahun-tahun jaga itu. Saya gampang ngomong kamu jahat. Tapi saya gak ngalamin yang kamu alami selama 11 tahun, 10 tahun pergulatannya kayak apa. Kamu berusaha kuat, kamu berusaha nyintain, tapi kamu manusia yang terbatas. Yang juga butuh dicintai, butuh orang lain. Kamu bukan jahat, kamu gak kuat. Karena cinta itu sempurna. Dan cinta kita tidak sempurna dan rapuh. Doamu bukan karena doa. Yang benci doamu karena doa yang cinta, tapi cinta manusia yang terbatas. Dan Tuhan menerima cinta yang terbatas itu. Amin. Dan itu beautiful. Saya dapat itu gara-gara di hati itu teman-teman. Saya tanya Tuhan, saya harus doa apa? Saya harus doa buat apa? Khotbah apa? No. Kayak mama saya doain saya kan. Bukan karena udah mati aja, panggil Tuhan. Bebanku berkurang, gak usah nyekolahin, gak usah kuliahin, gak usah ngawinin gitu kan. Enggak teman-teman. Karena dia cinta, dia gak kuat lagi. Kalau dia punya cara untuk saya bisa hidup, saya pasti tahu. Kalau digantikan nyawanya, saya pasti tahu. Orang tua saya pasti melakukan itu, betul? Jadi sebetulnya doa-doa itu pun sekalipun tidak sempurna. Ada doa karena pergulatan cinta dengan Allah, cinta dengan diri dan cinta dengan sesama. Itulah doa yang sakral. Dan yang bagian terakhir teman-teman berbicara tentang sacred prayer. Itu berbicara tentang embodied prayer. Doa yang menubuh. Artinya yang mendaraskan doa adalah pribadi. Dan yang berdoa adalah sacred body. Kita adalah tubuh, dan tubuh kita yang berdoa adalah tubuh sakral. Karena Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu dan tubuhku adalah bait Roh Kudus. Dan kita melihat sesuatu yang indah dari ayat yang kita baca. Menangislah ia dengan suara nyaring Hagar. Dan ternyata ketika kita melihat Kristus di dalam puncak penderitaan yang paling dahsyat. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Kemanusiaan Kristus puncak. Sebagai manusia sempurna, berrelasi dengan Allah yang misterium tremendum, diwakili dengan jeritan yang sama, dengan jeritan Hagar sebagai manusia yang terbatas. Tuhan, Tuhan, I need you. Please, don't leave me. Kenapa Tuhan kau ninggalin aku? That is the sacred prayer. Kita ada kan sering kata-kata itu, tapi gak berani doain. Karena diajarin di gereja gak boleh, gak rohani, meragukan Tuhan. Yesus rohani gak? Seperti Yesus. Tapi doa itu dibangkitkan bukan karena kebencian, karena cinta. Cinta diri, cinta sesama, cinta kehidupan. Dan dia sebagai manusia yang sempurna.
mendaraskan doa ini. Dan karena kita melihat itu adalah embodied prayer, maka doa itu personal. Tangisan Kristus bukan tangisan kita. Tangisan Hagar bukan tangisan kita. Tangisan kita bukan tangisan Kristus. Tapi kita sebagai manusia yang secara pribadi punya tubuh beda, punya story beda, punya penderitaan beda, punya sakit beda, punya kebahagiaan beda. Kita berdoa dengan tubuh kita, dengan segala kisahnya, berjerit, berkumpul dengan cinta Tuhan, cinta sesama diri dan sesama dan diri di dalam segala keberadaan kita yang tidak pernah digantiin orang lain. Jadi kalau ada lagu, walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas. Tiap orang sebagai penulis, tiap pohon pena, gak bisa nulisin cinta Tuhan sama doa. Walaupun kamu mengatakan, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Setiap kamu seperti orang yang menuliskan dan berrelasi dengan Tuhan, yang setiap pribadi punya tangisan yang tidak sama. Apakah kamu berani jujur datang kepada Tuhan dengan doa? Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah pergulatan saya pribadi. Beberapa tahun lalu, 13 tahun lalu, saya sedang pelayanan di Surabaya. Ketika saya pelayanan ke Surabaya, saya sudah menyerahkan jadi hamba Tuhan, nggak punya mobil waktu itu, punya sepeda motor, saya nggak bisa sering pulang menjenguk mama saya. Anak saya belum bisa ngomong emak. Tapi hari itu mertua saya datang dari Surabaya, Jakarta naik mobil, terus dia bilang, Johan lebaran ayo nanti ke Jakarta bareng keluarga naik mobil dia. Nanti kita lewat kotamu, kita ketemu mama papamu. Wah saya senang banget, akhirnya bisa ketemu papa mama, duitnya gak ada waktu itu. Dan ketika senang, ternyata dia ngecek internet, macet di mana-mana. Ya udah lewat jalur selatan, akhirnya gak jadi mampir lewat jalur selatan ke Jakarta. Dan ketika sampai Jakarta, saya kangen banget sama mama saya. Saya kontak, Ma kita belum punya foto bareng ya sama cucu. Iya nanti pulang foto bareng ya, karena mertua saya bilang, nanti kita pulang Johan, kita mampir aja, nganterin kamu ke Surabaya, kita mampir dulu, nanti kita ketemu keluargamu. Saya udah nunggu, dan saya telepon mama saya, kita belum pernah punya foto, kamu sama cucumu belum pernah punya foto, Ma. Iya, saya udah telepon saya besoknya kita mau berangkat teman-teman, malamnya mertua saya pergi naik mobil dan ternyata di dekat turunan Taman Anggrek, mobil dia itu ditabrak truk. Dia nggak meninggal, tapi mobilnya itu rusak. Radiatornya pecah, nggak bisa pergi. Saya nggak bisa pulang, saya nggak punya uang waktu itu. Dan ketika itu pecah pulang, waduh nggak bisa pulang. Hati saya sedih banget, besoknya sedih banget. Dan ternyata tuh teman-teman kalau tidak salah 2 hari kemudian, jam 12 malam, saya lagi tidur, saya resah, anak saya resah. Tahu-tahu jam 12 lebih saya ditelepon papa saya angkat. Mamamu sekarang di ICU. Saya berlutut, saya bilang Tuhan mau sembuhkan mamaku. Saya belum sempat ngomong sembuhkan, telepon bunyi. Mamamu meninggal. Saya belum sempat berdoa. Dan di situ saya sudah jadi hamba Tuhan. Sejak itu saya tidak pernah berdoa untuk diri saya selama 8 tahun. Karena saya percaya dia lebih sayang orang lain daripada saya. Siapa yang salah? Dia tidak memberi kesempatan kepada saya sebagai anak pertama untuk merawat. Dan saya diam, saya berdoa, Tuhan tetap pakai, saya melayani, saya berkhotbah, saya mendoakan orang, mujizat terjadi. Tapi saya tidak pernah berdoa untuk diri saya 8 tahun. Sampai suatu hari ada orang yang berkata, kakak senior saya bilang, kamu kecewa datang ke gereja, tutup pintunya, berlutut, ungkapin segala kemarahanmu sama Tuhan. Dan hari itu saya berlutut. Saya berlutut dengan segala kemarahan dan kekecewaan. Saya cuma ngomong satu kata akhirnya. Mengapa engkau ambil hal yang paling berharga dalam hidup saya? Dan setelah itu saya cuma nangis kayak anak kecil. Saya tidak dapat jawaban. Saya cuma dapat diem. Tapi diem itu menenangkan batin saya. Dia menjawab dengan diam dan di situ saya merasakan ada satu pribadi yang menangis bersama saya.
tidak menjawab. Menangis. Karena pribadi itu ketika di kayu salib, dia tahu kesendiriannya menjadi manusia yang punya cinta begitu besar. Tapi terbuka. Maukah kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran segala keberadaan hati kita, kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan, bahkan mungkin kita belum pernah mengalami Dia nyata dalam hidup kita. Datang di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemain musik dan worship leader boleh nyanyiin lagu tadi, refnya tadi. Mengalirlah kuasa di tempat yang maha tinggi. Teman-teman, mari tundukkan kepala kita. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Segala carut marut, segala luka, ketidakterimaan, kekecewaan, kemarahan, bahkan ketidakpercayaan. Tuhan, aku belum percaya. Aku belum melihat Engkau nyata. Tuhan, sorry, aku pernah kecewa karena Engkau tidak mendengar doaku. Aku merasa Engkau lebih cinta daripada orang lain. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku bingung dengan masa depanku, aku gak tahu Tuhan. Dan aku merasa mungkin doa-doaku juga tidak ada gunanya karena hidupku tidak berubah. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan kerinduan, dengan kejujuran. Dan biarlah Dia mendekat engkau dengan kasih-Nya. Mengalirlah. Kita pujikan ref yang tadi, aku sebelum firman. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, apakah kau mulia, kau hadir di Biarlah Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Di dalam setiap luka kami, ketidakpercayaan, kekecewaan. Yang sebetulnya dihasilkan karena cinta yang Kau anugerahkan di dalam hidup. Mengalirlah. Mengalir kuasa. Apakah Kau mulia, Kau hadir di sini. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan boleh hadir di dalam segala keberadaan kami, hati kami. Kami yang masih bergulat, kami yang masih kecewa, kami masih yang ragu. Bahkan yang ketika nanti kami pulang dari tempat ini kami masih belum selesai. Kami masih harus berelasi, bertawar, masih kesal dengan Engkau. Tapi biarlah kami buka hati kami supaya kami bisa ngerasain bahwa Engkau nyata Tuhan. Dan ketika kami yang masih belum bisa, biarlah Engkau juga tidak ninggalin kami. Engkau terus ada, ketok kami Tuhan. Supaya suatu hari hati yang keras itu juga bisa leleh. Bisa membuka untuk cinta-Mu lagi. Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan teman-teman, tapi biarlah kasih Tuhan ada saat ini. Bekerja secara ajaib di setiap hati yang ada di tempat ini. Dengan segala kisah mereka yang tidak pernah menjadi kisah orang lain. Kisah mereka yang unik. Kalau kisah itu hari ini tangisan, kisah hari ini sebuah kesedihan. Tapi biarlah nanti suatu hari kami juga melihat kisah yang penuh dengan keceriaan dan tawa. Yang juga Kau janjikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.